Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita sampai hari ini. Salawat sering salam semoga tetap tercurah kepada junjungan besar kita beliaulah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan saya di sini menyampaikan sedikit cerita yang berjudul Terlaksana di Langit dan di Bumi. Ali bin Abi Thalib adalah sepupu dan salah satu sahabat istimewa di mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali seorang mujahid perang yang pemberani dan gagah. Ali menyukai seorang wanita sejak lama. Wanita itu adalah teman masa kecilnya, Fatimah Az-Zahra, putri kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain taat dan penyayang, kecantikan Fatimah tidak hanya jasmaninya saja, melainkan kecantikan rohaninya pun melintasi batas hingga langit ketujuh. Pada suatu ketika, Fatimah dilamar oleh seorang laki-laki yang selalu dekat dengan Nabi, yang telah mempertaruhkan kehidupannya, hartanya, dan jiwanya untuk Islam. Dialah Abu Bakar As-Siddiq. Entah kenapa, mendengar berita ini, Ali terkejut dan tersentak jiwanya. Muncul rasa-rasa yang dia pun tak mengerti ini rasa apa. Ali merasa belum ada apa-apanya bila dibandingkan dengan perjuangan Abu Bakar As-Siddiq dalam menyebarkan risalah Islam. Entah sudah berapa banyak tokoh-tokoh bangsawan dan saudagar Mekah yang masuk Islam karena sentuhan dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Tak sedikit juga para budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar, salah satunya Bilal bin Rabah. Dari sisi finansial, Abu Bakar seorang saudagar tentu akan lebih bisa membahagiakan Fatimah. Sementara Ali hanya pemuda miskin dari keluarga miskin. Melihat dan memperhitungkan hal ini, Ali ikhlas dan bahagia jika Fatimah bersama Abu Bakar, meskipun ia tak mampu membohongi rasa-rasa dalam hatinya. Namun ternyata, lamaran Abu Bakar ditolak oleh Fatimah, sehingga hal ini menumbuhkan kembali harapan Ali bin Abi Thalib. Ali kembali mempersiapkan diri, berharap dia masih memiliki kesempatan untuk meminang Fatimah Az-Zahra. Namun, ujian bagi Ali belum berakhir setelah Abu Bakar mundur. Muncullah laki-laki yang gagah dan perkasa, pemberani. Seorang laki-laki yang membuat setan pun berlari takut dan musuh-musuh Allah pun bertekuk lutut. Seorang yang diberi gelar Al-Faruq, Umar bin Khattab, datang juga melamar Fatimah. Ali pun ridho jika Fatimah menikah dengan Umar. Ia bahagia jika Fatimah bisa bersama dengan sahabat kedua terbaik Rasulullah. Namun, kemudian Ali pun semakin dibuat bingung, karena ternyata lamaran Umar pun ditolak. Setelah itu menyusul Abdurrahman bin Auf melamar sang putri dengan membawa 100 unta bermata biru dari Mesir dan 10.000 dinar. Kalau diuangkan dalam rupiah kira-kira 55 miliar. Lamaran bermiliar-miliar itu pun ditolak oleh Rasulullah. Akan tetapi, kekhawatiran Ali bin Abi Thalib belum berakhir sampai di sini. Karena ternyata sahabat yang lainnya pun melamar sang Az-Zahra. Utsman bin Affan pun memberanikan diri melamar sang putri. Dengan mahar seperti yang dibawa oleh Abdurrahman bin Auf, hanya ia menegaskan kembali bahwa kedudukannya lebih mulia dibanding Abdurrahman bin Auf, karena ia telah lebih dahulu masuk Islam. Tidak disangka, tidak diduga, ternyata Rasul pun menolak lamaran Utsman bin Affan. 4 sahabat sudah memberanikan diri dan mereka semua ditolak oleh Rasulullah. Kemudian ada salah satu sahabat Ali yang meminta Ali mencoba melamar Fatimah. Namun lagi-lagi Ali merasa tidak pantas untuk Fatimah. Aku hanya pemuda miskin, apa yang bisa aku andalkan, kata Ali. Namun berkat dukungan dan dorongan dari sahabatnya Ali, akhirnya Ali bin Abi Thalib pun memberanikan diri untuk datang menemui Rasulullah, menyampaikan maksud hatinya, ingin meminang putri Nabi untuk menjadi istrinya. Awalnya beliau hanya duduk di samping Rasul dan lama tertunduk diam, hingga Rasul pun bertanya, "Wahai putra Abu Thalib, apa yang kau inginkan?" Sejenak Ali terdiam dan dengan suara bergetar Ali menjawab, "Ya Rasulullah, aku hendak meminang Fatimah." Mendengar jawaban Ali, Rasul pun tidak terkejut. "Bagus wahai Ibnu Abu Thalib. Beberapa waktu terakhir ini banyak yang melamar putriku tapi ia selalu menolaknya. Oleh karena itu, tunggulah jawaban putriku." Kemudian Rasul pun meninggalkan Ali dan bertanya kepada putrinya Fatimah Az-Zahra. Ketika ditanya, Fatimah hanya terdiam dan Rasulullah SAW menyimpulkan bahwa diamnya Fatimah pertanda kesetujuannya. Rasul pun kemudian mendekati Ali dan berkata, "Apakah engkau memiliki sesuatu yang akan engkau jadikan mahar wahai Ali?" Ali pun menjawab, "Orang tuaku yang menjadi penembusnya untukmu ya Rasulullah. Tidak ada yang aku sembunyikan darimu. Aku hanya memiliki seekor unta untuk membantuku menyiram tanaman, sebuah pedang dan sebuah baju zirah dari besi." Dengan tersenyum Rasul pun menjawab, "Wahai Ali,
Tidak mungkin engkau terpisah dengan pedangmu, karena dengannya lah engkau membela diri dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak mungkin juga engkau berpisah dengan untamu, karena ia engkau butuhkan untuk membantumu mengairi tanamanmu. Aku terima mahar baju besimu, jualah dan jadikan sebagai mahar untuk putriku. Wahai Ali, engkau wajib bergembira sebab Allah sebenarnya sudah lebih dahulu menikahkan engkau di langit sebelum aku menikahkan engkau di bumi. Diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ali bin Abi Thalib menjual baju besi tersebut dengan harga 400 dirham dan menyerahkan uang tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi pun membagi uang tersebut ke dalam 3 bagian. Bagian yang pertama untuk kebutuhan rumah tangga, bagian yang kedua untuk pewangian, dan bagian ketiga Rasul kembalikan kepada Ali untuk biaya jamuan makan untuk para tamu yang menghadiri undangan. Setelah segala-galanya siap, dengan perasaan puas dan hati gembira disaksikan oleh para sahabat, Rasul mengucapkan kata ijab kabul pernikahan. Rasul berkata, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memerintahkan aku untuk menikahkan Fatimah putri Khadijah dengan Ali bin Abi Thalib. Maka saksikanlah sesungguhnya aku telah menikahkannya dengan mas kawin 400 dirham, nilai sebuah baju besi, dan Ali ridho menerima mahar tersebut. Maka pernikahan Ali dengan Fatimah berlangsung dengan penuh hikmah, dan malam harinya setelah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terjadilah dialog yang sangat menggetarkan jiwa. Dalam suatu riwayat dikisahkan bahwa suatu hari setelah keduanya menikah, Fatimah berkata kepada Ali, maafkan aku karena sebelum menikah denganmu aku pernah satu kali merasakan jatuh cinta kepada seorang pemuda dan aku ingin menikah dengannya. Ali pun bertanya, mengapa ia tak mau menikah dengannya? Dan apakah Fatimah menyesal menikah dengan Ali? Sambil tersenyum, Fatimah menjawab, pemuda itu adalah dirimu. Ali dan Fatimah saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mencintai dalam diam, menjaga cintanya, dan Allah satukan dalam ikatan suci pernikahan. Kisah Ali dan Fatimah bukan lagi sebuah rahasia. Banyak orang yang mengidolakan kehidupan mereka, termasuk saya. Sebuah contoh nyata cinta suci yang selalu mengutamakan Allah di atas segalanya. Cinta yang disembunyikan diam-diam telah menginspirasi para muda-mudi di zaman sekarang agar tidak mudah tertipu rayuan cinta yang berujung pada zina. Kisah Ali dan Fatimah ini mengajarkan kesederhanaan dalam hal apapun dan situasi yang bagaimanapun. Tidak perlu sesuatu yang mewah, lebih baik sederhana namun penuh keberkahan. Semoga kita dapat mentauladani peri kehidupan anak dan menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Saya akhiri, bila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.